Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Personality, ya adik-adik semuanya, ini merupakan materi atau subtes dalam SNPDB yang insya Allah materinya mudah sekali ya adik-adik ya. Jadi jangan khawatir untuk mengerjakan, dan kira-kira soal itu sekitar 10 ya, 10 poin. Oke, sebelum ke pembahasan soal, Kak Nur akan ngasih materinya dulu biar adik-adik semuanya mengetahuinya. Oke, personality atau kepribadian. Apa itu personality atau kepribadian? Yaitu keseluruhan cara individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Atau juga definisi lainnya, keseluruhan karakteristik, sifat, dan perilaku yang unik pada setiap individu. Jadi semua yang ada pada diri kita masing-masing itu punya keunikan, punya sifat, punya karakteristik yang berbeda-beda tentunya ya, adik-adik semuanya ya. Jadi misalnya contoh punya sifat yang karakteristik yang introvert atau pendiam. Terus punya sifat yang ekstrovert, ya, mudah bergaul, berinteraksi, dan lain sebagainya. Selain itu, kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu. Misalnya adik-adik semuanya punya sifat yang mudah bergaul, ya. Ketemu orang selalu menyapa, mengajak berbicara dahulu ya. Terus apa namanya? Sering interaksi dan lain sebagainya. Itu kurang lebih ya adik-adik ya untuk pengertiannya. Kenapa tes ini masuk ke dalam subtes SNPDB? Ya, karena selain adik-adik semuanya itu pinter dalam akademik, adik-adik juga pinter atau sehat dalam pengelolaan kepribadian atau bisa dibilang psikolog apa namanya, psikologinya itu baik gitu ya. Psikologi itu ya masalah hati, masalah kepribadian itu sendiri. Jelas ya adik-adik ya. Harus bisa pintar dalam mengelola kesehatan mental. Adik-adik semuanya sehat semua ya. Mungkin ada 1-2 tadi ya yang izin. Oke, kita lanjut. Tadi sudah ke pengertian atau definisi. Selanjutnya kita ke aspek utamanya. Apa sih yang ada pada kepribadian itu sendiri, mencakup apa saja? Yang pertama fisik, pasti ya. Seseorang itu punya fisik masing-masing, ya, dari penampilannya, dari posturnya, ada yang besar, kecil gitu ya. Terus ekspresi wajah. Ekspresi wajah ada yang cemberut, ada yang periang, ceria, selalu tersenyum. Seperti itu. Itu dari aspek fisik. Yang kedua, aspek psikologis. Ini psikologis ini menyangkut dari pikiran. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan. Terus selain itu perasaan, apa yang kita rasakan, dan motivasi. Ya, perasaan yang muncul dari diri kita. Itu sisi dari aspek psikologis. Kemudian yang ketiga, sosial. Yakni bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Karena kita sejatinya adalah makhluk sosial, bukan makhluk individualis. Jadi adik-adik yang mungkin masih merasa apa ya, individualis, ayo kita belajar mengelola emosi kita, mengelola perasaan kita, mengelola hubungan kita kepada sesama manusia. Ini ya.
Ini meliputi interaksi ya, cara kita bergaul gitu ya, komunikasi, kita berbicara, hubungan, seperti itu. Hubungannya baik apa tidak, atau apa namanya ya, sesama teman itu hubungannya bermusuhan apa tidak, seperti itu ya. Yang keempat, aspek emosi atau perasaan, reaksi, dan menyangkut juga kontrol emosi. Bagaimana adik-adik dalam menghadapi suatu permasalahan. Ya, misalnya lagi sedih, berduka, marah, itu adik-adik semuanya bisa mengelola emosi. Seperti itu. Paham ya adik-adik ya? Penjelasannya kecepatan apa tidak ini? Aman ya? Paham, Kak. Oke, lanjut. Setelah aspek, ini double ini. Kak Nur hapus dulu. Oke, selanjutnya karakteristik kepribadian. Ada 7 ya. Menyangkut apa saja ya? Karakter itu juga bisa disebut dengan sifat ya, sifat atau akhlak gitu ya kalau di agama PAI ya, itu akhlak. Stabilitas yaitu konsistensi dalam perilaku dan emosi atau keistiqomahan dalam perilaku dan emosi, dalam mengelola emosi itu sendiri. Jadi perbuatan kita itu sudah konsisten apa belum, tetap apa belum gitu ya. Istiqomah tahu tahu ya, Adik-adik ya. Kemudian yang kedua, kemandirian, meliputi kemampuan mengambil keputusan. Ketika dihadapkan suatu permasalahan, adik-adik sudah bisa mengambil keputusan sendiri, bisa membedakan yang baik dan benar. Mandiri, ketika jauh dengan orang tua, adik-adik sudah mandiri, tidak bergantung. Terus yang ketiga, kreativitas, yaitu kemampuan berpikir dan berinovasi. Ini merupakan daya yang kita ciptakan, kreativitas apa yang kita punya itu kita apa namanya kita bisa berinovasi, menciptakan suatu karya atau wacana atau pikiran dan lain-lain, gitu ya. Kemudian yang keempat, empati, kemampuan memahami perasaan orang lain. Selain kita makhluk sosial, kita juga harus punya rasa empati, ikut merasakan apa yang orang lain rasakan, seperti itu. Jangan egois, ya, tidak boleh egois. Yang kelima yaitu tentang kedisiplinan, yaitu kemampuan memimpin dan menginspirasi. Bagaimana cara kita memimpin sebuah kelompok kecil atau menjadi ketua OSIS atau ketua kelas, ya. Kita harus bisa punya sifat kepemimpinan. Apalagi kita harus bisa memimpin diri kita sendiri karena yang punya jiwa raga ya kita kan, kita sendiri. Oke, yang ketujuh, kemampuan beradaptasi. Ini paling penting ya, adik-adik ya. Ketika nanti adik-adik sekolah menuju ke jenjang lebih tinggi seperti aliyah, terus SMA ataupun SMK, itu adik-adik sudah bisa langsung beradaptasi karena kita itu semakin bertumbuh, semakin dibutuhkan juga adaptasi. Jauh dengan orang tua, mungkin yang mondok beradaptasi dengan lingkungan, yang mungkin keluar dari zona nyamannya, ya. Jadi adik-adik harus bisa melatih diri itu selain yang tadi disebutkan, yang poin 1 sampai 6, adik-adik juga harus bisa mampu beradaptasi. Ini pengertiannya fleksibilitas atau fleksibel dalam menghadapi perubahan. Karena makhluk hidup juga harus beradaptasi.
Tolong ditutup sih, Pak. Oke, selanjutnya ini salah satu pakar atau ilmuwan yang mencetuskan, merumuskan kepribadian itu dilihat melalui 5 dimensi yang berbeda-beda dan masing-masing punya keunikan serta definisinya sendiri. Oke, ini namanya Oliver Pajon. Ada 5, meliputi extraversion, interaksi sosial, tadi sudah disinggung di awal, neurotism, pengelolaan emosi, yang ketiga agreeableness, rasa empati, yang keempat konsistens, motivasi berprestasi, dan yang terakhir openness atau keterbukaan. Ya, kita juga harus terbuka dengan teknologi, dengan perubahan zaman, tidak cupu atau tidak apa namanya ya, kuper gitu. Oke, mungkin ini nanti tidak semuanya dibaca, adik-adik. Habis ini langsung ke soal-soal. Ya, interaksi sosial adik-adik udah tahu ya. Ada interaksi sosial yang tinggi dan rendah. Kalau yang tinggi berarti mudah bergaul, dalam pergaulan dengan temannya. Kalau yang rendah itu kecenderungannya aktivitasnya itu kebanyakan sendiri ya, gitu. Tidak melibatkan orang banyak. Kemudian neurotism, pengelolaan emosi. Ini punya bagaimana cara kita mengelola emosi tadi. Ini kita baca sekilas aja ya. Terus agreeableness, rasa empati, kemampuan kita merasakan apa yang orang lain rasakan. Terus yang ke selanjutnya ya, motivasi berprestasi. Ini bagaimana kita punya motivasi untuk selalu berprestasi. Ini adik-adik ya, bagaimana cara kita untuk mengelola belajar kita, kemudian studi lanjut kita, ini juga diperlukan. Selanjutnya openness, keterbukaan. Ya, ini adik-adik udah tahu ya keterbukaan. Selanjutnya ini contoh skala Big Five personality. Ini mungkin Kak Nur bacakan masing-masing satu aja ya contohnya ya. Bentar.
Oh iya, maaf ya adik-adik ya. Dari tadi mood ya, Kak Nur nggak tahu. Maaf, maaf. Oke, lanjut ya. Ternyata ke mood. Tapi sudah bisa ya, Kak ya, adik-adik ya. Ya, ternyata ke mood. Tapi udah tahu ya yang tadi ya, file PPT-nya udah oke ya. Nanti Kak Nur share. Terus yang untuk soal Kak Nur ulangi lagi, adik-adik juga nyimak ya. Yang pertama, Tony mendapatkan tugas matematika harus selesai tanggal 10 Februari 2024 deadline. Maka Tony akan menyelesaikan tugasnya tepat tanggal 27 Februari 2023. B, kalau tugas lain menumpuk, Tony akan meminta izin 1 atau 2 hari setelah selesai deadline tugas. C, Tony akan menyelesaikan tugasnya pada tanggal 9 Februari jika memungkinkan. D, Tony akan meminta tolong temannya agar tidak terlambat deadline. Apa kira-kira jawabannya? Yuk, adik-adik bisa aktif untuk menjawab. C. Ya. Yang lain? C. Oke, bagus. Kenapa C? Kenapa C? Karena jawaban yang paling tepat dan yang paling baik ya. Tony akan menyelesaikan tugasnya pada tanggal 9 Februari jika memungkinkan. Karena tadi deadline-nya tanggal 10. Maka kalau bisa sebelum tanggal 10 sudah bisa diselesaikan. Ini merupakan bentuk apa, anak-anak? Kepribadian yang apa? Rasa apa? Karakter apa? Tanggung jawab. Oke, selanjutnya. Nomor 2, ketika saya gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan, maka saya titik-titik A. Mencari dengan seksama siapa tahu turut andil dalam kegagalan saya tersebut. Ini mencari kayak seperti menyalahkan ya, menyalahkan teman seperti itu. Yang B mengambil waktu untuk menenangkan diri, C bersedih hati, D melakukan introspeksi dan memperbaiki upaya. Apa jawabannya? Yang paling tepat, yang paling benar, yang paling baik? D. D. Ya, benar sekali. Adik. Itu melakukan introspeksi dan memperbaiki upaya. Jadi kalau kita gagal, kita tidak lantas atau tidak boleh langsung menyalahkan orang lain ataupun malah bersedih yang berlarut-larut. Langsung kita caranya melakukan introspeksi, apa yang mungkin kurang dan setelah introspeksi kita langsung memperbaikinya. Begitu ya adik-adik ya, itu merupakan kepribadian yang apa? Optimis gitu ya. Yang terbuka, openness. Yang ketiga, bila ada teman yang salah memanggil nama saya, maka saya titik-titik saya tersinggung. Karena nama adalah kehormatan seseorang. B, saya tidak tersinggung. C, saya mengingatkan kekeliruannya dengan baik. Dan D, saya mengingatkan dengan tegas agar dia jerah. Yang paling benar yang mana? C. 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 B. Suara B. C. B. Ya, yang paling benar adalah yang paling tepat C. Saya mengingatkan kekeliruannya dengan baik, seperti itu. Diingatkan dulu kalau teman kita itu salah menyebut ya, dan
Selanjutnya mungkin yang saya tidak tersinggung itu mendapat poin tapi tidak optimal ya adik-adik ya. Gitu. Cari yang paling optimal maksimal gitu. Terus yang keempat, jika ada hal-hal yang merusak rencana saya, maka saya titik-titik. Yuk, apa jawabannya? C. C. Ya, C. ya benar sekali. C. Saya melakukan evaluasi menyeluruh. Ya, ini yang paling benar. Walaupun realitanya mungkin adik-adik sangat marah, sedih gitu ya. Tapi kita harus bisa mengelola emosi kita. Ini merupakan kepribadian yang dari aspek emosi ya, mengelola emosi. Kalau adik-adik bisa seperti itu, bisa melakukan evaluasi menyeluruh, kenapa bisa gagal, kenapa tidak berhasil, itu insya Allah adik-adik akan jadi orang yang punya kepribadian atau punya emosi yang apa tadi konsisten, yang istiqomah baik gitu ya, pribadi yang baik. Oke, selanjutnya yang kelima, di lingkungan sekolah yang baru, titik-titik. Ayo, apa jawabannya? A. A. Oke, jawabannya yang paling tepat adalah C. Ini merupakan bentuk dimensi interaksi sosial. Ciri-cirinya itu mudah bergaul, mudah akrab. Ya, tidak menunggu orang berkenalan dan tidak perlu waktu untuk mengenal seperti itu. Harus langsung beradaptasi. Tadi ya disangkut pautkan dengan yang Kak Nur tadi jelaskan di PPT. Jadi jawaban yang paling tepat saya langsung mampu akrab dengan teman-teman baru saya. Jadi itu merupakan kepribadian yang ini ya adik-adik ya, yang ekstrovert, yang mudah bergaul, ya punya interaksi yang baik dengan teman-teman, tidak menunggu gitu. Jadi dari poin A, B, C, D ini adik-adik mampu atau harus bisa memahami kira-kira yang paling tepat, yang paling benar yang mana gitu ya. Kalau bisa dari 10 soal itu adik-adik harus benar semua karena soalnya mudah ya. Yang penting adik-adik bisa membedakan bagian yang paling benar, yang paling baik, yang paling apa namanya ya, yang paling sesuai. Yang keenam, saat pandemi tiba-tiba datang dan pembelajaran diganti dengan daring, maka saya susah tidur, depresi, mengikuti aturan dan melaksanakan dengan baik, dan D memutuskan untuk tidak bersekolah dulu. Yuk, dicari jawaban yang paling baik. C. 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 Iya, benar sekali. Jawabannya C. Mengikuti aturan dan melaksanakan dengan baik. Itu yang paling benar. Oke, kalau ini adik-adik nggak bingung ya, soalnya yang lain itu negatif-negatif. Cari yang positif. Yang paling positif. Ada yang mau baca mungkin? Yuk, biar nggak ngantuk. Nomor 7. Siapa yang mau baca? Aku, Kak. Dibaca soal, terus dibaca dijawab. Oke, saya mau, Kak. Oke, silakan. Ketika ada masalah di organisasi, saya akan yang saya ikuti dan berkaitan dengan tugas kewajiban saya, maka saya B. Tetap bertanggung jawab dan mencari solusinya. Oke, kenapa menjawab yang B? Karena kalau misalnya ada masalah di organisasi itu nggak boleh
membawa urusan pribadi harus tetap profesional dan bertanggung jawab atas tugasnya. Oke, bagus sekali jawabannya. Kak, siapa tadi? Kak Afrah Sirin ya? Iya, Dari mana, Kak? Kak Sirin. dari Bandung. Oh, dari Bandung. Rencana mau ke IC mana, Kak, daftarnya? Oh, IC Serpong. Wah, amin ya, mudah-mudahan terkabul. Amin. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya udah mulai paham ya, Adik-adik ya, tentang soal kepribadian ya. Nomor 8, yuk, siapa yang mau coba? Yuk, masih ada waktu sekitar 20 menit ya, karena tadi ada ini ya, Kak Nur ini ya tadi ya, agak berhenti ya tadi ya. Yuk, silakan. Siapa ini yang mau mencoba? Akila ya? Yo, Akila. Nomor 8. Selain Akila ada? Yuk, Kak Nur bacakan. Roni adalah anggota OSIS. Ketika rapat OSIS berlangsung dan anggota diminta menyampaikan ide, maka Roni A. Berminat menyampaikan ide gagasan meskipun nantinya ide tersebut belum disetujui. B. Tidak berminat sama sekali untuk menyampaikan ide kegiatan. Dan C. Akan menyampaikan ide kegiatan kalau diminta oleh ketua. Berarti ini menunggu ya. Yang D. Ragu untuk menyampaikan ide kegiatan karena takut nanti kecewa jika tidak diterima. Jawabannya apa yang paling tepat, yang paling benar, yang paling ideal? Iya benar sekali. Adik-adik udah mulai pintar ya. Berminat menyampaikan ide gagasan meskipun nantinya ide tersebut belum disetujui. Jadi adik-adik harus punya kepribadian yang optimis ya. Optimis. Dicoba dulu ya. Harus berani mencoba. Try and try. Jangan takut dan harus profesional. Gitu ya, paling idealnya seperti itu. Jadi dalam ini tips juga ya. Jadi dalam mengerjakan soal kepribadian, adik-adik jangan menuruti ego. Ego itu apa yang menjadi keinginan sendiri. Ya, adik-adik harus memikirkan jawaban yang terbaik, yang paling baik. Jangan memikirkan kalau saya biasanya harus menunggu ditunjuk dulu baru ngomong seperti itu, atau saya tidak mau kalau rapat menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Jadi adik-adik harus egonya itu diturunkan ya. Jadi adik-adik harus berpikir, jawaban yang paling tepat itu apa? Dicari yang paling benar dan paling ideal. Nomor 9, ada yang mau baca? Yang mau mencoba, yuk Kak Nur kasih kesempatan. Biar kalian tidak ngantuk ya. Nih, Kak Alvin mungkin. Yuk, silakan Kak Alvin. Saya mengajukan usulan kepada teman saya. Namun saya merasa usulan saya kurang tepat. Sikap saya adalah B. Mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat. Ya, Kak Alvin kenapa menjawab B? Karena Ya, karena apa? Silakan berpendapat. Nggak apa-apa, jangan takut salah Kak Alvin. Ngomong aja. Karena agar usulannya diterima. Ya, nggak apa-apa ya, benar sekali. Oke, Kak Alvin dari mana ini? Dari Pekalongan.
Oh, berarti mau daftar di IC Pekalongan ya? Nggih. Ya, amin. Ya, mudah-mudahan. Oke, jadi yang paling tepat mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat. Jadi ini yang paling tepat ya, adik-adik ya. Oke, nomor 10. Siapa lagi? Nomor 10. Jangan takut untuk mencoba, adik-adik ya. Dicoba. Mumpung ada kesempatan. Yuk, siapa yang berani tampil? Monggo. Yuk, siapa yang mau? Tidak ada? Belum ada ya? Yuk, Kak Bu. Nur bacain. Adik-adik. Oh, ada. Yuk, silakan nomor 10. Ketika sedang presentasi di depan kelas, tiba-tiba lampu mati dan LCD mati. Maka saya D. Melanjutkan presentasi menggunakan alternatif alat-alat lain. Ini apa, Mas? Mas Zuka. Jawabannya D. Iya, benar. Alasannya apa? Yang Alasannya menurut karena kita dituntut untuk sekreatif mungkin. Ketika ada yang lain mati, kita gunakan alat lain, misal papan tulis. Iya, pintar sekali. Ya, benar sekali gitu ya. Adik-adik harus punya sifat kreativitas tadi ya yang telah yang telah dijelaskan Kak Nur di awal tadi, dan harus punya solusi-solusi kemandirian ya. Jika ada sesuatu yang harus urgent nih, kalian harus punya solusi-solusinya atau harus punya kepribadian yang solutif. Solutif itu bisa memunculkan atau menemukan solusi-solusi jika ada suatu kejadian yang urgent, yang tidak disangka, yang tiba-tiba seperti itu. Oke, paham ya adik-adik ya. Terima kasih Kak Zuka. Selanjutnya nomor 11. Ada yang mau mencoba? Masih ada waktu. Mudah ya adik-adik ya. Soal-soalnya mudah ya. Yuk, ada lagi yang mau mencoba? Saya, Kak. Ada waktu sekitar, ini kalau nanti udah pada paham semuanya, kita sampai jam 12 pas ya. Yuk. Kalau nggak ada, Kak Nur lanjutkan ya. 11, adik-adik semuanya nyimak. Setelah selesai mengerjakan tugas dari guru saya, titik-titik, apa yang paling baik, yang paling benar? Meneliti tugas tersebut apakah masih ada kekeliruan. Oh iya, benar sekali. Ini paling penting. Nanti kalau adik-adik mengerjakan tes, ya waktunya masih banyak nih, kalian mengerjakannya dengan baik, dengan dengan penuh percaya diri. Itu kalau misalnya wah soalnya mudah-mudah nih, tapi kalian juga jangan sampai terlena ya. Tetap harus diteliti. Teliti lagi, barangkali ada yang kurang menjawab dan lain sebagainya lah ya. Terus benar ya jawabannya D. Kemudian nomor 12, ketika mengerjakan soal-soal yang sulit, saya titik-titik. Apa yang paling baik, yang paling benar? Berusaha menyelesaikan dengan baik dan mencari pemecahannya sebisa saya. Iya, benar sekali. Ini merupakan bentuk kemandirian ya, adik-adik, dan motivasi berprestasi. Jadi sesulit apapun ya harus
bentuk tanggung jawab sebagai pelajar ya harus dicari ya pemecahannya kenapa, dan harus berusaha terlebih dahulu, jangan sampai langsung menyerah. Oke, next, nomor 13. Jika dalam diskusi kelompok, ada teman yang memiliki pendapat yang berbeda, sedangkan saya ketua kelompok, maka saya, ini yang biasa terjadi ya ketika diskusi. Sebagai ketua kelompok harus bagaimana? Yang paling idealnya, yang paling benar. Saya mempertimbangkan pendapat tersebut. Iya, paling benar itu ya, pintar sekali. Ya, harus dipertimbangkan terlebih dahulu ya, jangan sampai ngotot, oh harus ikut saya, harus seperti ini karena saya ketua kelompoknya gitu ya. Jangan seperti itu. Atau melihat dulu siapa yang ngomong gitu ya, siapa yang berpendapat. Jangan ya, harus profesional. Ya, benar. Adik-adik udah mulai paham ya, udah pada paham semua ya. Terus nomor 14, saat sedang berjalan melewati kerumunan adik kelas yang sedang berkumpul, maka saya titik-titik. Ini merupakan kepribadian yang tadi, interaksi sosial yang tinggi. Kira-kira yang paling tepat yang mana, yang paling baik? Meminta izin dan permisi dengan senyum. Ya, benar sekali. Meminta izin dan permisi dengan senyum. Oke, lanjut ya. Nomor 15. Saya ditugaskan untuk memimpin tim kelompok kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Kemudian anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli terhadap tugas mereka. Sikap saya, ini kalau ada teman atau tim kerja yang cuek, kira-kira adik-adik melakukan seperti apa? Menasihatinya agar sadar akan penyelesaian tugas yang diemban. Iya, benar sekali. Jadi dari masalah ini adik-adik juga dituntut untuk bisa mandiri dalam menyelesaikan masalah. Jadi kita dari adik-adik ya mengambil langkah dinasihati dulu ya agar sadar. Kalau tidak sadar atau tidak mau, baru kita laporkan kepada guru agar diberi sanksi. Seperti itu ya adik-adik ya. Jadi yang paling tepat yaitu D, menasihatinya agar sadar akan penyelesaian tugas yang diemban. Jadi kita perlu menasihati teman kita yang tidak mau mengerjakan tugas. Tuh. Nomor 16, ketika saudara saya meminta bantuan untuk melakukan sesuatu yang cenderung melanggar hukum, maka tindakan saya, menolak dan menjelaskan alasan. Iya, benar sekali. Kita juga selain dituntut menjadi pribadi yang baik, kita juga harus menjadi pribadi yang tegas. Kalau itu bertentangan dengan norma syariat atau hukum, ya kita harus berani menolak. Ya, jangan sampai karena itu saudaranya jadi dibantu ataupun malah mendukung. Itu tidak diperbolehkan. Tetap harus menjadi pribadi yang baik, bisa mengelola emosi dengan benar, tapi juga bisa bersikap tegas jika tidak sesuai. Gitu ya adik-adik ya. Nomor 17. Saya telah mempersiapkan diri dengan baik sebelum melakukan presentasi di kelas besok pagi. Kalau sudah dipersiapkan dengan baiknya, kira-kira bagaimana sikap kalian, sikap adik-adik semuanya? Saya yakin besok presentasi saya berjalan dengan baik. Ya, benar sekali. Harus percaya diri. Itulah yang diinginkan oleh oleh guru kita ya, oleh lingkungan kita. Harus punya pribadi yang percaya diri karena tadi sudah mempersiapkan diri dengan baik. Tuh. Dilatih ya adik-adik ya, mulai sekarang ya harus punya rasa percaya diri yang baik. Nomor 18, saya mengikuti Olimpiade OSN mewakili sekolah saya, maka saya yakin dengan usaha yang sudah dipelajari dan berdoa.
Ya, pintar sekali, benar sekali ya, harus optimis. Oke, bisa ya. 19. Ketika sedang mengerjakan tugas kelompok, teman saya mendadak izin karena harus melaksanakan ibadah di gereja. Maka saya, ayo, ini apa yang harus dilakukan? Mempersilahkan teman saya untuk melakukan ibadahnya. Ya, termasuk bentuk apa ini? Toleransi. Iya, benar sekali. Toleransi. Oke, selanjutnya nomor 20. Hari ini ayah dari teman dekat saya sakit keras dan membutuhkan biaya untuk ke rumah sakit. Maka ini merupakan kepribadian tentang empati, ya. Ayo, kira-kira yang paling tepat apa? Saya memberi bantuan semampu saya. Iya, paling benar ya. Benar sekali. Jawabannya adalah D. Saya memberi bantuan semampu saya. Oke, adik-adik. Kira-kira kita sudahi saja atau masih mau lanjut 5 menit untuk mengganti tadi ya, ada problem. Kira-kira sudah apa belum? Sudah pada paham ya, adik-adik ya? Intinya dalam ya, paham ya. Dalam menjawab soal kepribadian, adik-adik yang penting bisa menjawab dengan melihat poin-poin yang paling maksimal, yang paling benar, yang paling efisien yang mana, seperti itu. Jangan mengunggulkan atau menomorsatukan ego atau perasaan yang sedang kalian rasakan. Misal kalian sedang perasaannya sedih atau terlalu emosi, egois, itu jangan dulu ya, itu dibuang dulu. Kalian mengerjakannya dengan idealnya itu seperti apa gitu ya. Cari jawaban yang paling benar gitu. Itulah yang nanti akan membantu adik-adik semuanya dalam mengerjakan soal kepribadian. Insya Allah akan mudah ya adik-adik ya. Ini adalah gambarannya ketika nanti tes SNPDB, adik-adik sudah bisa menjawabnya. Cari yang paling terbaik gitu ya, bisa membedakan karakter atau sifat yang baik dan benar. Sebelum Kak Nur tutup, ada yang mau ditanyakan tidak? Mudah ya? Ada yang mau ditanyakan? Sudah, Kak. Sudah ya. Kalau sudah, Kak Nur tutup. Mudah-mudahan adik-adik semuanya tetap semangat, optimis belajar, harus berusaha terlebih dahulu, ya. Kalaupun nanti belum belum berjodoh dengan Man IC atau belum keterima, adik-adik jangan patah semangat. Ya, diniati kita mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan, untuk menambah pengembangan diri kita agar lebih berkualitas, seperti itu. Niatnya yang baik-baik, insya Allah dengan niat yang baik, adik-adik semuanya akan dimudahkan oleh Allah, hidupnya semakin berkah, dan lain sebagainya. Jadi adik-adik ya, jadi untuk tes kepribadian ini, adik-adik Kak Nur yakin sudah pada bisa, tinggal adik-adik silahkan belajar yang kira-kira adik-adik itu minim di mapel apa. Mungkin kalau minim di mapel literasi, bahasa Indonesia, atau matematika, atau IPA, IPS, ataupun literasi, apalagi ya, verbal ability, ya, tentang sinonim, antonim, itu adik-adik harus dibanyakin itunya ya, belajarnya ya, dicari. Saya kurangnya di mana gitu ya, harus mampu mengoreksi diri gitu ya. Tipsnya itu ya adik-adik ya. Silakan dimaksimalkan untuk belajar yang lain biar nanti hasilnya maksimal, dan jangan lupa jaga kesehatan.
pas waktu nanti tes, mudah-mudahan adik-adik semuanya sehat semuanya dan diberikan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kak Nur undur diri ya, adik-adik ya. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.